Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini bersama Ibu Yuli. Baik, mengawali pembelajaran kita pagi ini, kita baca doa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai pembelajarannya dengan pantun ya. Kepada teman bertegur sapa, kepada yang tua haruslah sopan. Saatnya kita belajar IPA. Materi kita tentang rantai makanan. Materi rantai makanan ini terdapat pada tema 5 ekosistem. Ayo kita belajar dengan semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui video ini peserta didik dapat menjelaskan rantai makanan yang ada pada ekosistem. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Komponen yang terdapat pada rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Yang berperan sebagai produsen pada rantai makanan adalah tumbuhan seperti rumput, pohon, padi, dan tumbuhan yang lainnya. Jadi, tumbuhan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Komponen kedua pada rantai makanan yaitu konsumen. Konsumen adalah pemakan makhluk hidup yang lain. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, atau hewan omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh hewan yang tergolong dalam konsumen 1. Konsumen tingkat 2. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan hewan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh hewan yang tergolong dalam konsumen tingkat 2. Selanjutnya adalah konsumen tingkat 3, 4, dan seterusnya. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, 4, dan seterusnya adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan hewan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh hewan yang tergolong dalam hewan konsumen tingkat 3, 4, dan seterusnya. Komponen ketiga pada rantai makanan yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Yang berperan sebagai pengurai pada rantai makanan yaitu jamur, bakteri. Berikut ini contoh jamur dan bakteri sebagai pengurai dalam rantai makanan. Perhatikan ekosistem sawah berikut ini. Pada ekosistem sawah tersebut terdapat makhluk hidup yaitu padi, jamur, tikus, elang, dan ular. Pada ekosistem sawah yang tertampil ini terdapat rantai makanan.
Bagaimana urutan rantai makanan pada ekosistem sawah tersebut? Urutan rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sawah tersebut adalah yang pertama padi. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Elang berfungsi sebagai konsumen tingkat 3. Elang tidak dimakan atau dimangsa oleh makhluk hidup yang lainnya, tetapi elang akan mati dengan sendirinya. Bangkai elang akan membusuk dan diuraikan oleh jamur. Bangkai tersebut akan bercampur dengan tanah sehingga menjadi humus. Humus adalah penyubur tanah yang sangat berperan penting pada pertumbuhan padi. Begitulah siklus rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sawah. Coba perhatikan ekosistem laut yang Ibu tampilkan ini. Pada ekosistem laut ini terdapat beberapa jenis makhluk hidup, yaitu ada cumi-cumi, ikan hiu, ikan sedang, ada bakteri, zooplankton, dan ada fitoplankton. Lalu bagaimanakah urutan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem laut ini? Mari kita urutkan rantai makanannya. Urutan rantai makanan pada ekosistem laut tersebut adalah dimulai dengan fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh cumi-cumi. Cumi-cumi dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Pada gambar tersebut adalah ikan hiu. Ikan hiu tidak dimakan atau tidak dimangsa oleh makhluk hidup yang lainnya, tetapi ikan hiu akan mati dengan sendirinya. Kemudian bangkai ikan hiu akan membusuk dan diuraikan oleh bakteri. Kita sudah mengetahui urutan rantai makanan pada ekosistem laut tersebut. Lalu, bagaimanakah peran masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan tersebut? Yang pertama, yang berperan sebagai produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah plankton yang tergolong dalam tumbuhan. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah zooplankton. Zooplankton adalah plankton yang tergolong dalam hewan. Yang berperan sebagai konsumen 2 adalah cumi-cumi. Yang berperan sebagai konsumen 3 adalah ikan sedang. Yang berperan sebagai konsumen 4 adalah ikan besar, contohnya ikan hiu. Dan yang terakhir, yang berperan sebagai pengurai adalah bakteri. Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah mengetahui rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sawah dan juga ekosistem laut. Sekarang kita akan mencari tahu rantai makanan yang terdapat pada ekosistem padang rumput. Coba anak-anak perhatikan gambar ekosistem padang rumput yang Ibu tampilkan ini. Pada ekosistem padang rumput ini terdapat makhluk hidup yang berupa tumbuhan, yaitu ada rumput, ada pohon, dan ada jamur. Sedangkan makhluk hidup yang berupa hewan pada ekosistem padang rumput ini yaitu ada serigala, ada kambing,
dan juga ada singa. Lalu bagaimanakah urutan rantai makanan pada ekosistem padang rumput ini? Ayo, coba kalian berlatih ya. Ibu tunggu beberapa saat. Baiklah anak-anak ibu, mari kita urutkan rantai makanan pada ekosistem padang rumput ini. Yang pertama, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan, yaitu rumput dan pohon. Rumput atau pohon dimakan oleh kambing, di mana kambing berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kambing dimakan oleh serigala. Serigala adalah konsumen tingkat 2. Serigala dimakan oleh singa, di mana singa berperan sebagai konsumen tingkat 3. Singa tidak dimangsa atau dimakan oleh makhluk hidup yang lainnya, tetapi singa akan mati dengan sendirinya. Kemudian, bangkai singa yang membusuk akan diuraikan oleh jamur, di mana jamur berfungsi sebagai pengurai pada rantai makanan ekosistem padang rumput ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan Ibu tentang materi rantai makanan telah selesai Ibu paparkan. Semoga apa yang Ibu paparkan dapat mudah dipahami oleh anak-anak dan bermanfaat bagi kalian dalam belajar. Di akhir kegiatan ini, Ibu mengingatkan tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.